Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan juga Rehana. Sebelum nanti Anda berakhir pekan pemirsa, tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi yang penting untuk Anda simak hari ini. Ada informasi apa saja Rehana hari ini? Betul sekali, nanti kita akan menghadirkan dialog ya. Ini dialognya mengenai kasus ada seorang laki-laki, pemirsa, seorang pemuda yang cabut gigi kemudian juga kehilangan pengendalian ataupun kehilangan untuk melihat. Nanti kita akan hadirkan dialognya pemirsa, tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu. Diduga sopir hilang kendali, sebuah mobil terlibat tabrakan beruntun dengan 7 kendaraan di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi tadi. Ya, 2 pengendara motor mengalami luka-luka, sementara ke-7 kendaraan dibawa ke unit laka lantas Jakarta Timur. Beginilah tabrakan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan, 5 mobil dan 2 sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Jumat pagi. Petugas kepolisian dan Satpol PP bersama pengguna jalan berusaha mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Setelah hampir 1 jam, ke-7 kendaraan yang terlibat berhasil dievakuasi ke bahu jalan. Kronologis kejadian saat kondisi jalan dalam keadaan menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau, tiba-tiba sebuah mobil dari arah Jatinegara menuju Rawamangun melaju kencang dan hilang kendali, sehingga menabrak kendaraan yang sedang menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Ini kita kan di sini lagi ngantri lampu merah, kondisi lampu kan lagi merah Pak, ya, lagi merah, tiba-tiba kendaraan Fortuner di belakang nabrak langsung dengan kecepatan tinggi dan gak direm lagi, dan akhirnya beberapa kendaraan kena. Tapi kendaraan yang terlibat ini ada 5 kendaraan, yang pertama kendaraan listrik, berikutnya yang kedua minibus, ketiga minibus, yang keempat dari taksi, berikutnya yang paling terakhir ada minibus juga. Ada sepeda motor juga Pak yang Sepeda motor 2. ada korban atau Korban sementara ada 2, cuma luka-luka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang pengendara motor mengalami luka-luka. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya untuk Anda, pemirsa, ini Musisi Ahmad Dhani melaporkan seseorang ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan eksploitasi anak dan kekerasan psikis terhadap salah satu anaknya. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Dhani mendatangi SPKT Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan setelah yang bersangkutan menampilkan foto, nama, dan membahas identitas anak di bawah umur di media sosial. Ahmad Dhani menegaskan apapun motifnya, pengangkatan identitas anak di bawah umur dalam narasi yang mengandung stigma adalah bentuk kekerasan psikis, dan pilihannya mendorong penegak hukum bertindak tegas agar efek jera bagi pelaku eksploitasi anak. Saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel juga ngasih satu nama juga. akan dilaporkan lagi. Buya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Netizen kah atau mungkin public figure juga atau gimana, atau Sebenarnya netizen yang pansos aja sih sebenarnya. Ada netizen yang nggak bisa pansos, ada netizen yang bisa pansos dengan hal-hal begini. Tapi kalau untuk saat ini yang udah dilaporin berapa? Baru 1 nih. Terus Farel tadi kasih nama 1 lagi tadi, barusan BA. Public figure inisial atau ada mungkin pada inisial. Nggak tahu saya, belum buka. Pemirsa, warga di Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan mayat tanpa kepala di Kali Ciliwung. Warga Rawajati Timur Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore dikejutkan dengan adanya sesosok jasad pria yang mengambang di aliran Kali Ciliwung. Saat ditemukan, posisi jasad tertelungkup tanpa busana, tersangkut bersama tumpukan sampah yang terbawa arus sungai. Polisi dan petugas Dinas Gulkarmat serta BPBD sektor Pancoran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad tersebut dari aliran kali. Dari hasil pemeriksaan di TKP, kondisi korban setengah bagian kepala dan kemaluan hilang. Kondisi jenazah yang pertama itu tidak mengenakan pakaian, yang kedua dia posisi tengkurap,
Yang ketiga, itu sebagian badan tidak ada organnya. Yang pertama ada kepala bagian belakang. Yang kedua alat kelaminnya. Diperkirakan tadi dari pihak pemakaman. Tadi dari pihak pemakaman laki-laki. Jasad korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Jenazah yang diketahui seorang pria tersebut belum dapat diketahui identitasnya karena masih menunggu hasil otopsi. Ya, kalau kemarin ada beberapa temannya yang datang, yang ikut nungguin juga di TKP sana. Namun dari pihak kepolisian belum bisa memastikan, karena ini kan masih tahap penyelidikan dan memang kondisinya mayatnya udah seperti itu, jadi kita sulit. Walaupun udah satu dengan yang udah memberikan ciri-ciri, yang satu ada lukanya di lutut, yang satu lagi lukanya di lutut ada 2, terus pakai baju ini dan itu, tapi sampai saat ini kita belum bisa memastikan. Nanti tunggu aja hasil otopsi dari Kramat Jati, pasti kita sampaikan. Polisi mengimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga, silakan melakukan konfirmasi ke Rumah Sakit Fatmawati. Dari Jakarta, Robin Ferdri, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini usai menabrak sejumlah kendaraan, seorang warga negara asing nekat membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Pria warga negara asing asal Cina berinisial LL ini berhasil ditangkap setelah mobil patroli Laka Lantas yang dibawa kabur menabrak tiang listrik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil membawa kabur mobil polisi saat petugas menolong 2 penumpang minibus dan seorang pengendara motor yang terkapar usai ditabrak pelaku. Adapun peristiwa bermula, 2 penumpang minibus dan seorang pengendara motor terkapar usai menjadi korban tabrak lari oleh mobil yang dikendarai pria warga negara asing asal Cina di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari. Ironisnya, pelaku yang dalam kondisi mabuk berat justru nekat membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah melakukan pertolongan terhadap ketiga korban. Mabuk, ya, dalam kondisi mabuk atas nama LL, warga negara dari Cina, ya, kelahiran Fujian, Cina, yang diduga yang bersangkutan dalam kondisi mabuk berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes urin untuk narkoba negatif, untuk kandungan alkoholnya yang masih ada. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kronologi kejadian sudah bersama kami Kombes Pol Komarudin Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ana, Mbak Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak, bagaimana kronologi dari kejadian ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak, dapat kami sampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada kemarin, ya, tepatnya sekira pukul 3 dini hari, di mana personil kami Satlantas Polres Jakarta Pusat mendapatkan laporan telah terjadi kecelakaan di ruas jalan Gunung Sari, arah utara menuju ke selatan, tepatnya di depan kantor PKPRI. Anggota langsung menuju TKP dan memang betul didapati di TKP ada 2 buah kendaraan jenis Mercy B899 LDY dan menabrak kendaraan di depannya Toyota Kaila dengan 2 penumpang di depannya. Pada saat personil ataupun petugas datang ke TKP, memang semuanya sudah berada di trotoar, penduduk di trotoar, dan saat itu memang didapati pengemudi Mercy dalam keadaan yang seperti linglung ataupun dalam kondisi yang mabuk. Saat petugas hendak melakukan pertolongan pertama pada korban, kebetulan ada seorang wanita juga di depan, kemungkinan suami istri. Di saat itulah diduga ataupun tiba-tiba pengemudi Mercy ini berjalan ke arah mobil petugas dan langsung bawa lari mobil petugas yang memang saat itu dalam keadaan posisi yang hidup dengan rotator juga hidup. Petugas mengejar sekira beberapa kilometer
tepatnya di Simpang 5 Senen, menabrak tiang penerangan jalan. Di sanalah kemudian langsung kita amankan. Oke, Pak Dir, kami juga ingin tahu, ini kan diketahui dalam kondisi mabuk. Bagaimana kemudian pelaku ini bisa kemudian mengambil mobil petugas pihak kepolisian, Pak? Apakah kemudian mobil ini memang kuncinya berada di sana atau dia sempat merebut kunci mobil atau seperti apa, Pak? Tidak, karena memang mobil operasional kami saat itu memang akan digunakan untuk membawa korban ya, menolong korban yang memang saat itu akan kita larikan ke rumah sakit terdekat. Namun belum sempat itu terjadi. Pengendara Mercy ini ya langsung diduga ingin melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang ada di dekatnya, yang kebetulan saat itu memang hanya kendaraan dinas kepolisian. Oke, baik. Pak, ini kan informasinya warga negara asing. Apakah saat ini masih ada di Indonesia atau sudah kembali ke negaranya, Pak? Masih saat ini, kebetulan tadi pagi kami bawa ke rumah sakit karena ada pembengkakan di lengannya. Sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan dan kepadanya kami kenakan pasal 311 ya, ayat 3, mengingat perbuatan ini adalah perbuatan yang disengaja. Ya, sebagaimana tercantum dalam ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan dalam kondisi yang sangat membahayakan keselamatan orang lain, ini ancamannya jauh lebih berat. Jadi ini pasal bukan lagi pasal pelanggaran, tapi sudah sebuah kejahatan. Kepadanya kita kenakan pasal 311. Oke, Pak, kami ingin konfirmasi kembali. Artinya akan terkena jerat hukum di Indonesia, begitu? Betul. Oke, sejauh ini sudah sampai mana Pak pemeriksaan? Apa kemudian yang bersangkutan ini sudah mendelegasikan pengacara atau seperti apa, Pak? Yang baru datang tadi pagi, sejak kemarin juga ya, tadi pagi seorang wanita mengaku istrinya, belum ke orang Indonesia. Baik, Pak, lalu bagaimana dengan kondisi korban hingga saat ini? Apakah sudah bisa dipulangkan ke rumahnya masing-masing, Pak? Untuk korban masih dalam perawatan. Untuk yang atas nama Salsabila, ini masih dalam perawatan. Mudah-mudahan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera sembuh. Oke, baik, terima kasih Kombes Pol Komarudin Dirlantas Polda Metro Jaya sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Pak Dir. Selamat siang. Ya, pemirsa, 3 dari 4 mayat yang ditemukan nelayan dari tim SAR gabungan di perairan laut Jembrana, Bali dan perairan laut Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim pada hari Kamis malam. Ya, ketiganya ini dipastikan sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dalam rilis hasil identifikasi di posko postmortem RSUD Blambangan Kamis malam, ketiga korban berjenis kelamin laki-laki ini terkonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali Rabu 2 Juli 2025 lalu. Ketiga jenazah tersebut antara lain Novan Hadiansyah, 15 tahun, warga Dusun Kunir, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Jenazah kedua yang berhasil teridentifikasi adalah Sofyan Wibowo, berusia 18 tahun, warga Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemuda yang baru lulus sekolah SMA itu hendak menyeberang ke Pulau Bali bersama sang ayah yang menjadi supir truk untuk mengirim muatan gula. Sementara itu jasad ayah korban bernama Imam Safi'i hingga kini masih belum ditemukan. Mau kerja di Bali? Iya, mau ikut bapak gitu kan, ini sudah barusan lulusan ini, mau ikut bapak ajar nyopir gitu. Ini tinggal bapaknya ini tidak ditemukan Mas Ibu. Ini anaknya yang ditemukan. Data pelengkapnya. Tim DVI Polda Jawa Timur hingga kini masih bekerja melakukan upaya identifikasi mayat seorang wanita yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Jasad korban ditemukan terlentang di pantai Plengkung, Alas Purwo, dan hingga kini masih belum berhasil teridentifikasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, apa kabar Indonesia Siang masih akan hadirkan informasi terkini untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang petugas PLN tewas tersetrum di atas tiang trafo tegangan tinggi. Warga Dusun Durenrejo di Desa Silau Rakyat Seirampah, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara dihebohkan dengan sesosok mayat yang tergantung di atas trafo tiang listrik bertegangan tinggi. Dari video amatir milik warga, nampak korban mengenakan baju kaos hitam sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan luka bakar 60% di sekujur tubuhnya. Korban diketahui berinisial ES, berusia 36 tahun yang juga bekerja sebagai petugas PLN untuk Kecamatan Dolok, Masihul. Menurut keterangan warga sekitar, sebelumnya korban menaiki tangga gardu listrik tersebut seorang diri dan tanpa ada mobil dinas PLN maupun rekan kerja lain yang bersama dirinya. Diduga korban menaiki tiang gardu untuk mencuri kabel. Informasi lainnya, tak terima ditegur saat membuat keributan, seorang pedagang nekat melakukan penganiayaan terhadap salah satu anggota Linmas di Kelurahan Gogagowan di Kota Mopagu, Sulawesi Utara. Aksi penganiayaan ini juga pemirsa terekam dalam video hingga viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 3 menit ini terlihat pelaku berinisial AA alias Ali yang diduga di bawah pengaruh alkohol melakukan pemukulan bertubi-tubi kepada korban Rusdi yang saat itu sedang mengenakan seragam Linmas. Meski sudah dilerai oleh beberapa warga lain, namun pelaku tetap melakukan pemukulan kepada korban. Kejadian ini bermula saat pelaku sedang terlibat keributan dengan rekannya sesama pedagang. Sejumlah anggota Linmas termasuk Rusdi pun mendatangi lokasi dan melerai keributan tersebut. Sayangnya pelaku melakukan perlawanan dan justru menganiaya Rusdi. Pemirsa, satu unit mobil bak terbuka terbakar di depan stasiun pengisian bahan bakar diduga diakibatkan konsleting pada sistem pendinginan mobil. Ya, sebelumnya pengemudi mobil Sukardi 60 tahun ini melaju dari arah Pati menuju Kudus. Sesampainya di pertigaan lampu merah Jalan Lingkar Selatan Pati, AC mobil mati dan keluar asap dari bagian depan. Korsleting pada AC mobil memicu kebakaran. Mobil terbakar di depan SPBU Bumi Rejo, Kecamatan Margorejo di Pati, Jawa Tengah. Kemudian pengemudi membawa mobil masuk ke SPBU untuk mencari pertolongan. Petugas SPBU sempat memberikan penanganan menggunakan alat pemadam api ringan. Namun, api cepat menyala dan membesar. Pemirsa, seorang anak buah kapal atau ABK di Seram bagian barat Maluku ini tiba-tiba terjatuh dari atas kapal saat sedang terjadi gelombang tinggi di perairan laut Pulau Manipa. Inilah pemirsa salah satu video warga yang tersebar luas di media sosial. Memperlihatkan salah satu anak buah kapal cepat Tanusang Jaya yang bernama Lah Hussein, 40 tahun terjatuh dari atas kapal. Saat terjatuh, korban nyaris terkena baling-baling mesin kapal cepat tersebut. Beruntung, korban cepat menghindar. Peristiwa itu terjadi di perairan Tanjung Wane saat mereka bertolak dari Pulau Manipa menuju Pelabuhan Tahuku, Maluku Tengah, Maluku. Korban bersama anak buah kapal lainnya sedang mengendalikan mesin kapal cepat. Tiba-tiba korban terjatuh saat kapal dihantam gelombang tinggi. Sejumlah anak buah kapal lainnya sontak kaget.
saat melihat temannya terjatuh, sehingga mereka cepat memutar balik kapal untuk menolong meski kondisi laut tengah gelombang tinggi. Korban pun berhasil diselamatkan. Seekor ular piton sepanjang 5 meter terjebak di dalam sumur milik warga di Kabupaten Tanjung Jabung, Timur Jambi. Petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengevakuasi seekor ular piton yang terjebak di dalam sumur warga di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Jambi. Dalam proses evakuasi, petugas sempat kesulitan karena kondisi sumur yang dalam dan hanya memiliki ruang yang sempit. Berbekal pengalaman dan peralatan khusus, petugas akhirnya berhasil menangkap dan mengevakuasi ular tersebut dari dalam sumur. Sebelumnya pemirsa, ular ini dikatakan tiba-tiba muncul di sekitar pekarangan rumah warga dan diduga hendak mencari makan. Namun, saat hendak ditangkap, ular ini malah terjebak dan masuk ke dalam sumur milik warga. Pemirsa, warga Probolinggo, Jawa Timur ini panik akibat seekor kera liar tiba-tiba menyerang di permukiman penduduk. Petugas pun akhirnya segera melakukan penangkapan agar tidak jatuh korban. Inilah rekaman video amatir warga saat seekor kera liar mengamuk di perkampungan padat penduduk. Beruntung pemirsa tak sampai melukai warga di Kelurahan Tisno Negaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Warga setempat tidak mengetahui dari mana asal kera buas tersebut karena tiba-tiba menyerang anak-anak maupun pejalan kaki yang hendak melintas. Diduga kera sebesar balita berusia 2 tahun itu mengalami kelaparan dan berusaha mencari makanan di sekitar rumah warga. Sebagai upaya pengamanan, petugas damkar langsung melakukan penangkapan. Beberapa kera liar itu pun berhasil kabur dan bersembunyi di atas genteng rumah warga. Meski gagal, aksi jebakan terus dilakukan karena warga merasa takut dan juga resah. Pemirsa, seorang pria di Kota Pariaman, Sumatera Barat alami kebutaan usai cabut gigi di salah satu klinik. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang pria di Kota Pariaman, Sumatera Barat ini mengalami kebutaan usai cabut gigi di salah satu klinik di Kota Pariaman. Dari hasil pemeriksaan, rumah sakit terdapat pendarahan di syaraf mata pasca tindakan cabut gigi tersebut. Seorang pria, Hengki, berumur 30 tahun, mengalami kebutaan setelah melakukan cabut gigi di salah satu klinik di Kota Pariaman. Pihak keluarga menduga adanya malapraktik yang dilakukan oleh pihak klinik. Nur Hasni, ibunda korban, menceritakan kejadian berawal pada akhir 2022 lalu. Hengki saat itu merasakan tumbuhnya gigi di langit-langit mulut bagian kanan. Gigi itu semula hanya terasa mengganggu, tetapi lambat laun menimbulkan rasa sakit. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari pertolongan medis dan mendatangi sebuah klinik di Kota Pariaman. Sesampainya di klinik, Hengki langsung ditangani oleh seorang dokter berinisial RS. Pada saat pencabutan gigi, terjadi pendarahan hebat. Namun, pihak klinik mengatakan hal tersebut masih aman dan tidak akan berdampak apa-apa pada Hengki. Nak ni sakit, masuk rumah sakit. Seminggu atau 2 minggu kemudian sakit demam-demam lah. Masuklah nak ni ke rumah sakit. Dia bilang kan, di scan kena saraf mata anak ibu, saraf mata pucat, katanya di Pekanbaru tu. Itu hasilnya di Pekanbaru. Setelah cabut gigi di klinik Simpang Sianik Pariaman.
Saat ini, Hengki hanya bisa berbaring di rumah dalam menjalani hari-harinya yang gelap tanpa penglihatan. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kasus tersebut sudah ada narasumber di studio dan juga di Zoom. Di Zoom pemirsa ada Ibu Nur Hasni dan selaku ibu kandung korban. Kemudian juga di studio sudah ada dokter gigi, yaitu adalah dokter Kalisa Argentina. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Sehat ya, Dok? Ana. Oke, kita juga akan ke Ibu Nur Hasni terlebih dahulu ya. Bu Nur Hasni, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan anak Ibu di sana. Bu, ini mungkin bisa diceritakan awalnya kronologinya seperti apa, Bu, sehingga mengalami kebutaan usai cabut gigi? Ya, Dek. Betul, Dek. Pokoknya udah setiap cabut gigi itulah nak ibu jadi Dek. Nggak ada baiknya kondisinya sampai sekarang, Dek. Nah, Dek. Nggak ada baiknya sampai sekarang. Kapan terjadinya kapan? Bu Nur Hasni, Nah, kondisi Terjadi. anak Ibu atau kondisi Jadi korban kapan? saat ini seperti apa, Bu? Buntanya anak ibu nih, Dek, bertahap-tahap, Dek. Bertahap. Ini bisa diceritakan, Menggunakan Bu? demam-demam. Waktu itu, sebelum proses cabut gigi, apa saja tahapan yang sudah dilakukan oleh anak Ibu? Apa kemudian ronsen dulu kah? Atau langsung penanganan cabut gigi? Atau seperti apa, Bu? Siap cabut gigi enggak? Ya, siap cabut gigi itu mula-mulanya memang nak ibu tuh menyelang obat habis. Apa, sudah tuh udah berminggu-minggu baru terasa keluhan anak ibu ini. Terasa sakit-sakit kepala lagi, demam-demam lagi. Panas-panas tinggi kepala badannya ini. Kurang jelas ah. Baik, Ibu, ini untuk sekalian juga menggambarkan kepada pemirsa ketika melakukan cabut gigi, kemudian juga sampai sekarang tidak bisa melihat, itu prosesnya berapa lama, Bu? Oh, berbulan, Dek. Oh, dari awalnya tuh kan sakit-sakit kepala dulu kan, sakit kepala demam, bu obat juga lah kan, orang jalan kan, orang jalan. Nah tuh udah sebulan, 2 bulan kemudian baru bu masuk rumah sakit lagi. Tuh kan balik Pekanbaru tuh pas cabut gigi tuh, masuk rumah sakit Pekanbaru, smash mata Pekanbaru. Jadi hasilnya anak ibu tuh di smash mata tuh katanya saraf anak ibu, saraf matanya udah kena saraf pucat namanya. Dokter mungkin bisa tanggapi ya, Dok. Tadi kan sudah Setelah- diceritakan bagaimana bisa ini usai cabut gigi mengalami komplikasi hingga kebutaan. Apakah memang ini bisa? Ya, memang sebenarnya komplikasi dalam pencabutan itu memang ada. Tapi yang berhubungan dengan blindness atau kebutaan baik temporary atau permanen itu sebenarnya jarang sekali gitu. Kalau ini Ya. mungkin Dan bisa. langka, bisa dibilang langka ya. Tadi Bu Nur Hasni bilang bahwa kejadiannya itu cabut gigi tanpa ronsen, langsung dilakukan tindakan. Sebenarnya Oke. SOP-nya seperti apa? Apakah kemudian harus ronsen dulu? Karena kalau kita dengar ya, saya juga waktu itu mau periksa gigi pun di ronsen gitu. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, jadi memang karena banyaknya komplikasi dan banyaknya komplain itu, jadi sebaiknya kita sebelum melakukan tindakan, apalagi cabut gigi ya. Cabut gigi adalah tindakan yang paling akhir yang dilakukan oleh dokter gigi. Ya, jadi itu yang harus dipersiapkan secara benar-benar dari sebelumnya. Pasien juga harus persiapkan kondisi fisiknya gitu, dan pasien harus tahu kondisi fisiknya seperti apa gitu. Dan kemudian harus pemeriksaan ronsen, kalau perlu pemeriksaan lab untuk pencabutan itu harus dilakukan untuk supaya mencegah adanya komplikasi yang terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya di mata ini biasanya ada 2 penyebab dari jurnal medis ya. Pertama karena ada perluasan infeksi, bisa dari gigi atau dari organ lain di sekitar mata, atau dari larutan anestesi yang disuntikkan. Seperti itu. Tapi artinya kalau kita sedang sakit begitu, Dok, artinya tidak boleh cabut gigi begitu? Oh, tentu nggak bisa ya. Nggak bisa? Karena itu lagi ada infeksi, ada peradangan di sekitar gigi itu. Tentunya kalau kita melakukan pencabutan, jadi kita kan membuat perdarahan di situ ya. Jadi kumannya yang ada di sekitar gigi yang infeksi itu akan menyebar. Dan penyebaran itu kita nggak bisa prediksi sampai mata kah, telinga, itu
itu bisa saja terjadi. Oke, saya mau kembali ke Bu Nur Hasni. Bu Nur Hasni, kami ingin konfirmasi pada saat proses pencabutan gigi itu, apakah anak ibu ini masih dalam kondisi sakit gigi atau memang sudah tidak terasa sakit gigi, Bu? Anak ibu ini memang awalnya tuh kan anak ibu ini giginya tuh terasa menghalang ke langit-langit ke lidahnya nih, kan tumbuhnya di langit-langit kan. Jadi ditanyalah sama ibu, Mama, bisa enggak Engki cabut gigi ini mah rasa terhalang ke apa Engki ke lidah Engki, katanya kan. Yalah pergi kan nanya ke klinik itu kan. Ibu bisa enggak cabut gigi Bu, kata kami kan. Itulah tengoknya di ibu tuh kan gigi atas Bu, sekalian yang kini memutihkan gigi, satu gigi di bawahnya ada karena giginya nggak kuning. Bisa katanya kan, dia memang 2 kali balik-balik ke situ kan. Pertama dia dicek aja baru kan, itu besoknya baru dia cabut lagi, ambil mutihan gigi yang satu tuh. Sudah ibu tanya kan pak sampingnya, Ibu bahaya enggak gigi atas nih Bu, kata ibu kan. Katanya enggak lah, enggak ada enggak apa-apa, kata dokter Rini Susilawati Simpang Sianik Pariaman. Tanpa rujukan, tanpa ronsen nyorahkan, tak ada. Itu dibilangnya gitu, ibu nggak percaya lah kan. Sampai dah cabutnya, terus dicabutnya tuh sampai istirahat Ibu Rini itu 2 kali Dek, 2 kali itu kekerasan cabutan gigi Hengki ini sampai pendarahan tidak terlihat sama ibu. Itulah. Baru kali inilah tersuah kayak ini katanya. Semenjak dia praktek baru kali inilah tersuah kayak ini katanya. Kekerasan gigi Hengki ini sudah keras, masih juga dipaksa lagi. Udah pendarahan, ibu tengok, ibu pun tidak sanggup nengok anak ibu. Pendarahan. Hari itu darah sampai ke rumah masih keluar. Nah itulah waktu di saat dicabut gigi. Dokter Kalisa mungkin ingin menanggapi, tadi kan ada gigi yang dicabut yang posisinya adalah di langit-langit. Oke. Berarti itu giginya sepertinya kita bilang anomali ya, posisinya tidak di lengkung yang sebenarnya. Nah itu mesti diperiksa lagi kenapa itu bisa tumbuh di situ. Apakah dia ada keterlambatan pertumbuhan gigi gitu, dan usianya juga harus dibandingkan. Untuk usia seperti anaknya ibu ini, apakah 30 giginya tahun. 30 tahun itu sebenarnya kecil kemungkinan untuk tumbuh gigi baru lagi gitu. Dan biasanya gigi terakhir yang tumbuh itu gigi bungsu, kita tahu ya, geraham ketiga gitu. Dan kalau misalnya ada di langit-langit itu mesti diperiksa lebih lanjut juga. Kalau ya. gitu, resiko medisnya apa ketika tumbuh gigi seperti ini dan langsung dicabut? Apakah memang hasilnya akan banyak seperti ini ya? Mungkin kalau misalnya kenapa itu pengen dicabut karena mungkin mengganggu ya. Karena kan di langit-langit otomatis lidah juga kena gesekan, mengganggu makan, bisa sariawan, seperti itu kan. Nah itu memang sebenarnya emang disarankan untuk dicabut. Nah cuma persiapannya ini apakah sudah 100% nggak nih persiapannya untuk pencabutannya, kondisi anaknya juga seperti apa gitu. Dan yang paling penting adalah oral hygiene-nya ya, kondisi rongga mulutnya, apakah banyak plaknya, karang gigi, atau banyak sisa akar yang lainnya yang mungkin belum dicabut atau bahkan gigi berlubang yang tidak ditambal. Tapi kan biasanya Dok, kalau kita mau cabut gigi itu ada anestesi yang disuntikan. Betul. Tapi apakah ini juga berpengaruh Dok terhadap mata ataupun mungkin saraf-saraf lainnya? Oke, kalau anestesi itu memang ada efeknya memang. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan bahan yang sesuai, kan kita anestesi ada yang adrenalin, non adrenalin, ya. Itu kalau misalnya untuk penyakit-penyakit yang penyakit jantung, gula itu harus yang non adrenalin. Itu pemilihan anestesinya harus benar, dan juga penyuntikannya juga harus persis, tepat dan benar gitu. Jadi buat dokter gigi juga harus menyuntikkan dengan sesuai dengan yang teknik aturannya gitu. Misalnya mau di gigi itu ya harus pada mucobuccal fold, bagian yang tidak bergerak atau tidak bergerak itu di situ gitu. Jadi supaya larutan anestesi itu tidak menyebar kemana-mana ke daerah yang nggak perlu gitu. Tadi juga dikatakan oleh ibu dari korban sempat pendarahan, tapi kita tanya langsung ya ke ibu. Bu masih bersama kami?
Oke, Iya. pendarahan Iya, itu Bu. berarti ada kondisi Oke, khusus tadi juga. kan dikatakan usai pencabutan gigi ini dikatakan pendarahan. Namun kata dokter di kliniknya tidak apa-apa, tidak berakibat apapun. Nah, kondisi anak ibu pendarahan berapa lama dan apa yang kemudian dilakukan pada saat pendarahan itu? Ya, panas-panas lah badannya. Sakit kepala. Sampai mata buram, itulah. Pokoknya dalam makan obat tuh memang ngeri anak tuh. Ngeri badannya. Ngeri. Kami pas habis cabut gigi itu, 3 hari saya cabut gigi, baliklah ke Pekanbaru. Tiba di Pekanbaru lah Hengki masuk rumah sakit lagi. Bertahap-tahap sampai sekarang nggak ada baiknya kondisinya. Oke, Bu. Tahap-tahap Mohon maaf ini matanya tuh, sebelumnya Dek. apakah baik, Ibu ini mohon maaf Halo, Dek. sebelumnya apakah anak Ibu ini memiliki riwayat penyakit yang lain Bu sebelum sakit gigi Nggak itu ada, dirasakan? tidak ada, Dek. Ada ya, Bu, ya? Sehat-sehat anak ibu sebelumnya sehat. Walafiat. Nah, ibunya dari kecil sama ibu nggak pernah ada sakit-sakit. Oke, Dok, mungkin Iya, bisa iya. ditanggapi, Dok. Tadi katanya pendarahan, tapi dikatakan oleh dokternya tidak Masih apa-apa, normal. masih ya. normal. Kalau Itu misalnya sampai keesokan harinya itu baru dibilang pendarahan lebih dari 24 dokter melihatnya jam. seperti apa? Ya kalau misalnya kalau seperti ini ya mungkin tetap kalau misalnya memang klinik sudah melakukan teknik yang tepat, terus dengan obatnya juga udah sesuai ya. Memang mungkin ada hal yang kita memang di X factor yang kita tidak tahu ya tentang hal ini gitu. Tapi memang ini sangat langka ya, bisa dibilang langka dan jarang terjadi. Setelah belasan tahun saya praktek juga belum ada laporan atau amit-amit ya terjadi seperti itu gitu. Ya, tapi tetap saya pengen tahu sekali apakah ada kondisi lain di area kepala ya. Karena kalau gigi itu areanya tuh kepala dan leher. Apakah ada tadi saya lihat kayak ada gambar CT scan ya? Iya, itu Iya, setelah CT ke scan. rumah sakit lain yang dikatakan bahwa ada oke. pendarahan di mata. Betul ya, Ibu Nur Hasni, mungkin bisa dikonfirmasi. Itu hasil CT scan adalah hasil di mana saat anak Ibu usai mengalami pendarahan dan dirujuk ke rumah sakit lain. Betul ya, Bu? Iya, dirujuk setelah di Pekanbaru tuh dirujuk di Pekanbaru tuh lah kan di smet mata, sudah tuh dari smet mata tuh dirujuk pula ke awal bros. Sampai di awal bros katanya memang sudah kena saraf mata anak ibu katanya. Itu hasilnya di Pekanbaru. Nah, setelah itu Ya itulah pentingnya. habis Kalau menurut hasil saya sih kayaknya Pekanbaru pentingnya ronsen sebelum cabut gigi itu ya. Karena kasus yang similar yang serupa itu adalah misalnya kita mau operasi geraham bungsu. Kita kalau lihat akar giginya udah di saluran pembuluh darah, nah itu kita mesti hati-hati atau mungkin kita mikir 2 kali lah untuk melakukan pencabutan karena kita nggak tahu mahkotanya kelihatan di dalam mulut, tapi akarnya kita nggak tahu ya deket pembuluh darah yang mana gitu. Apalagi kan kalau misalnya dari langit-langit kita anggap ke atas dia ada di dalam rongga di bawah mata, ya kan? Jadi itu yang kita nggak bisa. Itu harus spesifik. berurusan dengan dokter bedah mulut artinya? Iya, ya. Jadi selain ronsen panoramik harus CBCT juga. Jadi ada yang lebih advance lagi yaitu CBCT gitu. Dokter mungkin sedikit himbauan Dok kepada pemirsa yang ingin juga mencabut gigi agar tidak terjadi lagi hal serupa begitu Dok. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini pemirsa juga tidak paranoid ya jadinya ya, tapi mempersiapkan diri kalau memang gigi itu harus dicabut, bisa dengan misalnya berkonsultasi untuk second opinion ya. Kalau misalnya udah lebih dari dua dokter atau 2 dokter yang menyuruh untuk cabut, oke bisa dicabut itu. Dan mempersiapkan diri sebelum pencabutan itu, either kayak fisiknya disehatkan gitu, misalnya udah 50 tahun ke atas, kontrol bagian jantung yang vital-vital, diabetes juga dicek gulanya, kemudian ginjal juga dicek. Nah, terus kemudian yang saya sarankan itu jangan tunggu sampai ada penyakit dulu baru ke dokter gigi. Oke, baik. Terima kasih ya Dok sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ibu Nur Hasni juga terima kasih sudah berbagi cerita. Bu, semoga kasusnya segera selesai, anak Ibu mendapatkan keadilan ya Bu Nur Hasni. Kuat selalu, sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Selamat siang.
Dan tentunya pemirsa saja apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama Ana dan Rehana di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang wanita ini nekat melompat dari ketinggian lantai 19 di sebuah apartemen yaitu Kalibata City di Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara wanita tersebut lompat karena panik adanya penyusup di dalam unit apartemennya. Beruntung nyawanya tertolong lantaran tersangkuti sebuah kanopi. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapat penanganan medis, sementara terduga penyusup sudah diamankan oleh pihak berwajib. Pemirsa, polisi dan imigrasi Jakarta Selatan mengusut loncatnya seorang wanita dari lantai 19 apartemen yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, diketahui korban ini nekat meloncat karena ketakutan. Ada seorang pria warga negara asing yang diduga mengalami gangguan jiwa masuk ke dalam kamarnya. Pasca loncatnya seorang wanita dari lantai 19 apartemen Kalibata City Pancoran, Jakarta Selatan Selasa lalu, polisi bersama imigrasi Jakarta Selatan langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diketahui AL, seorang pria warga negara Afghanistan tidak dikenal, masuk secara tiba-tiba ke dalam kamar korban A di lantai 19 apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan Selasa kemarin. Korban yang panik dan ketakutan langsung nekat meloncat dari lantai kamarnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku AL mempunyai riwayat gangguan jiwa. Keberadaan pelaku di sekitar apartemen karena diajak salah satu keluarganya. Saat ini kondisi korban sudah mendapat penanganan medis dan mengalami patah tulang di kedua kakinya. Jadi laki-laki tersebut adalah penghuni yang notabene ikut kakaknya. Nah, dan belum lama juga tinggal di situ, kurang lebih baru 1 minggu. Dan laki-laki tersebut adalah kondisinya memang ada gangguan kejiwaan. Informasinya Pak Kapolsek, pria itu warga negara asing. Betul, warga Afghanistan. Sementara itu, imigrasi Jakarta Selatan mengatakan jika WNA asal Afghanistan tersebut merupakan pemegang kartu UNHCR aktif dan saat ini telah dikembalikan ke rumah sakit jiwa di kawasan Serpong, Banten karena riwayat gangguan jiwa. Asing tersebut adalah pemegang UNHCR. Kemudian petugas Intel Dakim berkoordinasi dengan security untuk mengecek dari kamar orang asing tersebut dan ditemukan obat gangguan jiwa dari orang asing tersebut. Jadi kesimpulan singkat dari hasil penyelidikan keimigrasian bahwa orang asing tersebut memiliki gangguan kejiwaan dan yang kedua dia adalah pemegang UNHCR. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan hektar tanaman kakao dan pisang di lereng Gunung Lewotobi laki-laki rusak akibat erupsi. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi hingga kini masih tinggi walaupun diselimuti kabut. Tanaman pertanian seperti kakao dan pisang dalam jumlah ratusan hektar pun rusak. Kerusakan tanaman kakao dan pisang ini mulai dari batang, daun, hingga buah. Kondisi ini menyebabkan warga yang kini mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian mengalami kesulitan ekonomi. Pemirsa, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berhasil menembus kerukunan umat beragama 82,6%, lebih tinggi dari nasional 70,1%. Puluhan anak yatim piatu lintas agama di Bojonegoro diberikan santunan melalui perwakilan pengurus umat Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu
di Aula Pondok Pesantren Al-Fatimah, Desa Sukorejo, Bojonegoro. Kenaikan indeks kerukunan umat beragama naik secara signifikan. Pencapaian diperoleh 82,6% lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu 70,1%. Sebagai penutupan kepengurusan FKUB Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2023-2025, Kiai Tamam Syaifuddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengurus. Katolik, ada Protestan, ada Hindu dan lain-lain. Artinya apa? Warnanya banyak. 4 penutup periode FKUB 2023-2025 ini sih pada pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah mendukung penuh untuk kegiatan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda apa kabar Indonesia Siang, masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, rekaman kamera pengawas Indekos diplomat muda yang berada di Kementerian Luar Negeri Arya Daro Pangayunan menunjukkan terakhir kali korban masuk ke dalam kamar. Ya pemirsa, dalam rekaman CCTV ini terlihat Arya masuk ke dalam kamar pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat pada Senin 7 Juli 2025. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari sosok Arya ketika berjalan memasuki gerbang hingga menuju ke kamarnya. Pada Selasa pagi keesokan harinya, Arya sudah ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban. Pemirsa, kepolisian ini kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar kos tempat ADP ditemukan tewas. Olah TKP dilakukan oleh Puslapfor, tim Inafis, dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ini merupakan olah TKP ketiga yang dilakukan. Fokus utama tim adalah mengumpulkan dan menguji barang bukti secara ilmiah seperti minuman, makanan, hingga benda-benda mencurigakan di sekitar korban. Uji forensik pun dilakukan secara mendalam, meliputi pemeriksaan toksikologi. Lingkungan TKP juga tak luput dari pemeriksaan detail untuk menelusuri jejak-jejak lain yang bisa menjadi petunjuk penyebab kematian korban. Pemirsa, petugas kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar kos tempat ADP ditemukan tewas. Untuk memperbarui informasi, kita telah bergabung dengan Putri Sofia yang berada di lokasi. Putri, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, setelah kasus kematian dari diplomat Kementerian Luar Negeri ADP ini setelah ditangani oleh pihak Polsek, Polres kini telah dialihkan ke Polda Metro Jaya, dan hari ini benar sekali olah TKP lanjutan telah dilakukan oleh tim gabungan dari tim Puslapfor, Bareskrim Mabes Polri, dan juga dibersamai oleh tim Inafis Polda Metro Jaya dan juga Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan tadi jalannya olah TKP ini berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan berakhir kurang lebih selama kira-kira 3 jam, berakhir sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang kalau dari pantauan kami ini merupakan kali pertama bagi tim Puslapfor Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan olah TKP, karena peran Puslapfor dalam kasus ini adalah untuk menguji secara ilmiah barang-barang bukti yang ditemukan di TKP yang mana nantinya bisa menjadi petunjuk dari kasus kematian yang menewaskan ADP ini. Dan memang kalau kita lihat bagaimana peran Puslapfor dalam kasus ini adalah nantinya barang-barang bukti yang ditemukan di TKP ini akan diuji secara ilmiah, dan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwasanya tim Puslapfor dan juga tim gabungan ini telah mengolah TKP
lingkungan yang ada di tempat ditemukannya ADP tewas. Karena tadi kami mendapatkan informasi bahwasanya di bagian depan dari indekos ditemukannya ADP tewas ini merupakan salah satu toko rokok elektrik yang mana di bagian tengahnya ini sangat-sangat dekat sekali dengan kosan milik ADP, sehingga inilah yang nanti tadi pagi ini diperiksa begitu, karena di ruangan tengah itulah ada akses yang memang menuju ke ruangan ataupun kamar dari ADP. Namun memang untuk sementara tadi setelah selesainya dari olah TKP lanjutan ini tidak ada keterangan resmi dari tim gabungan dari pihak Polda Metro Jaya dan juga tim Puslap 4, karena memang kami masih menunggu tadi bagaimana hasil dari olah TKP, karena kalau kita lihat tim Puslap 4 ini keluar dari olah TKP ini menggunakan beberapa barang yang telah dibawa. Ini ada 3 paper bag yang direkatkan begitu tertutup rapat, yang mana ini kami menduga bahwa ini merupakan barang-barang yang ditemukan di dalam kamar ADP. Namun kami masih belum tahu sebenarnya apa saja barang-barang bukti yang dibawa oleh tim Puslap 4 dan juga tim gabungan dari Inavis dan juga dari Polda Metro Jaya. Dan untuk sementara memang telah ada 5 saksi yang diperiksa dalam kasus ini. Yang ini pertama adalah penjaga kos, tetangga yang berada di sekitar sini, dan juga istri dan juga rekan dari korban. Kalau kita lihat memang mengapa sampai kasus ini dialihkan ke Polda Metro Jaya, karena ini telah menjadi salah satu atensi publik. Masyarakat ini sangat ingin tahu sekali mengapa dan apa motif dari kematian ADP, dan sekaligus juga kasus ini telah menjadi atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menginstruksikan bahwa untuk segera memberikan kesimpulan dan juga untuk segera memberikan motif di balik kasus kematian ADP ini. Dan ini juga dibenarkan oleh Irjen Karyoto selaku Kapolda Metro Jaya yang telah memberikan waktu sekitar 1 minggu dari sekarang untuk menyimpulkan apa alasan dibalik kematian dari ADP. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Terima kasih, laporan langsung Putri Sofia dari lokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas, Putri. Pemirsa, seorang wanita nekat melompat dari ketinggian lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara, wanita tersebut lompat karena panik lantaran adanya penyusup di dalam unit apartemennya. Beruntung, nyawanya tertolong lantaran tersangkut di sebuah kanopi. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara terduga penyusup sudah diamankan oleh pihak berwajib. Untuk memperbarui informasi terkini, kami hadirkan laporan langsung dari Kalibata City di Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami, Leo Sibarani, yang berada di sana. Leo, silakan laporan Anda. Ya, baik Ana dan juga Rehana serta pemirsa TV yang dimana memang saat ini saya sudah berada di sebuah loading dock mall di kawasan Kalibata City. Tepatnya pada Selasa kemarin ini sempat ada informasi mengenai seorang wanita yang terjatuh dari lantai 19 apartemen Kalibata City, di mana tepat di belakang kami ini Ana dan juga pemirsa masih terlihat terpal yang kemudian perempuan berinisial A ini terjatuh dari unitnya di lantai 18. Dan untuk mengetahui Ana dan juga pemirsa bagaimana sebenarnya kronologi terjadi ataupun jatuhnya wanita dari unit lantai 18 Kalibata City, saya sudah bersama dengan GM Kalibata City. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Tisa. Oke. Ibu, ini bisa diceritakan bagaimana kronologi terjatuhnya wanita berinisial A dari unitnya di lantai 19. Apakah juga ada informasi ini bahwa ada seseorang yang katanya masuk ke dalam unitnya, Bu? Oke, jadi boleh saya pegang. Oke. Jadi pertama saya saya turut prihatin atas kejadian kemarin. Ini merupakan salah satu musibah juga untuk kami. Jadi semoga Ibu inisial A bisa segera pulih kembali. Lalu untuk kejadian ini sebenarnya mereka adalah sama-sama penghuni penyewa di satu tower yang sama. Namun kebetulan pria ini bisa masuk ke unit karena memang kondisi pintu unit wanita ini terbuka. Jadi tiba-tiba pria ini bisa masuk ke dalam. Mungkin dalam kondisi panik, wanita ini langsung lompat.
gitu. Jadi berdasarkan informasi sampai saat ini tidak ada hal-hal lain di luar itu. Sama-sama penghuni penyewa yang baru huni di Kalibata City di tower yang sama. Jadi bukan orang luar yang bisa sembarang masuk ke dalam Kalibata City, tapi mereka adalah sama-sama penyewa penghuni Kalibata City. Oke, terkait dengan identitas seorang pria yang kemudian masuk ini seperti apa, Bu? Siapakah orangnya, dan seperti yang Ibu juga sampaikan tadi bahwasannya ini sesama penghuni gitu. Kenapa akhirnya si pria tersebut bisa masuk ke kamar perempuan yang berinisial A ini? Oke, jadi setelah ditelusuri dari pihak keluarga pria ini menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kelainan kejiwaan. Jadi kenapa bisa masuk ke sana? Sebenarnya saat itu sedang bersama keluarga, namun kehilangan pemantauan. Lalu masuk mengikuti orang lain yang menggunakan akses ke tower itu. Tapi mungkin yang bersangkutan bingung mau ada di tower di lantai berapa gitu. Akhirnya ngelihat salah satu unit terbuka, dia masuk. Lebih ke situ aja. Oke, berarti artinya memang boleh dikasih tahu juga identitas dari seorang pria ini, karena informasi yang beredar juga bahwasannya identitasnya merupakan WNA begitu. Apakah itu benar, Bu? Bisa di cross check kembali? Iya, betul, sesuai data yang kami dapat WNA, UNHCR. Iya. Berarti aktif ya, Bu, ya? Masih aktif ya? Aktif, informasinya masih aktif. Untuk korban berinisial A ini bagaimana sekarang kondisinya dan sudah dirawat di rumah sakit mana, Bu? Saat kejadian dalam waktu kurang 10 menit kami sudah bisa langsung bantu evakuasi ke rumah sakit terdekat Tria Dipa. Itu kejadian hari Selasa ya. Hari ini hari Jumat, update terakhir beliau sudah keluar dari rumah sakit. Nah, kemudian untuk WNA tersebut bagaimana? WNA tersebut sejak hari kejadian kami koordinasi dengan pihak terkait terutama imigrasi. Sejak hari itu mereka sudah tidak huni lagi di Kalibata City, jadi langsung berhubungannya dengan pihak keluarga dan imigrasi. Oke. Nah, Bu, ini menarik sekali. Artinya kan tadi Ibu juga sempat menyampaikan bahwasannya WNA yang salah masuk ini, berarti artinya pengamanan dari Kalibata City sendiri bagaimana, Bu? Karena kan kita tahu kalau orang di apartemen ini pasti akan mendapatkan satu akses kunci, ya seperti itu, untuk akses masuk dan juga untuk kunci masuk ke dalam unit mereka. Nah, kenapa bisa lalai, bisa masih sampai masuk seperti ini, Bu? Jadi gini ya, kalau misalnya bicara proteksi gedung, jujur saya sampaikan bahwa Kalibata City sudah sangat aman. Karena setiap unit, setiap lantai memiliki kartu akses yang dedicated per lantainya. Hal ini bisa terjadi karena yang bersangkutan itu mengikuti salah satu penghuni yang memiliki kartu akses untuk masuk ke lantai tersebut. Gitu. Jadi ini adalah kelalaian dari yang bersangkutan sendiri ya, dalam arti mengikuti salah satu penghuni yang memang memiliki akses. Mereka masuk, pria itu masuk tidak bawa akses sendiri gitu loh. Sedangkan kami di sini sudah proteksi gedung dengan sistem keamanannya per lantai dedicated aksesnya. Nah, artinya setelah kejadian ini, Bu, dari pihak Kalibata City, kemudian apa langkah selanjutnya? Apakah juga akan memperketat pengamanan? Kemudian kan dari langkah-langkah CCTV yang pengelola gedung dapatkan juga mendapatkan seorang pria akhirnya masuk dan mencari tahu inisial ataupun orang tersebut identitasnya seperti itu. Apa langkah selanjutnya dari Kalibata sendiri? Kalau langkah selanjutnya pasti kita akan evaluasi kembali sistem pengamanan ini, akan kami tingkatkan kembali. Patroli juga mungkin lebih intens lagi di jam-jam dan di titik-titik yang rawan. Lalu kami juga himbau kepada para pemilik, para penghuni atau pihak yang dikuasakan oleh pemilik untuk lebih hati-hati lagi saat memberikan kuasa untuk unitnya dihuni oleh pihak lain. Dan wajib lapor huni kepada badan pengelola. Jadi kami tahu siapa aja warga yang ada di Kalibata City. Oke. Bu, ini kita bisa konfirmasi sekali lagi, Bu. Karena kan Ibu juga sampaikan bahwasannya WNA tersebut ini mengalami kegangguan kejiwaan, Bu. Ibu dapat informasi terkait hal tersebut dari siapa? Apakah dari pihak keluarga yang kemudian menyampaikan ke pengelola gedung atau dari mana, Ibu? Dari pihak warga langsung. Kalau pengecekan secara langsung dari kesehatan seperti dan lain-lain, Bu, apakah sudah dilakukan? Dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak. Berarti hasilnya positif ya, Bu ya? Positif. Oke, siap. Terima kasih, Ibu.
Ya itu dia tadi Ana dan juga pemirsa bagaimana kami sudah mewawancarai dari pihak pengelola ataupun GM dari Kalibata City dan di mana memang sampai saat ini pihak GM akan terus melakukan evaluasi terkait dengan terjatuhnya seorang korban perempuan berinisial A yang jatuh dari lantai 19 unit kamarnya. Yang diketahui bahwasannya ia melihat seorang pria menyusup masuk ke dalam unitnya dan tadi sudah dijelaskan juga dari pihak Kalibata City sendiri terkait dengan identitas WNA tersebut yang sampai saat ini sudah berdamai dengan pihak korban berinisial A yang diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu Ana, laporan langsung dari Kalibata City, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Leo Sibarani atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kapal penangkap cumi-cumi hangus terbakar saat dilakukan perbaikan di pelatar pinggir laut Meral Karimun. Ya pemirsa, terlihat api besar dan juga asap yang membumbung tebal di pinggir laut Karimun dari kapal yang terbakar. Peristiwa terbakarnya kapal bermula saat pekerja melakukan perbaikan dengan cara menggunakan mesin las. Diduga api menyambar bahan yang mudah terbakar sehingga api cepat membesar dan menghanguskan bagian depan kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api bisa dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam dikerahkan. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, Fadlizon hadiri undangan pemerintah Tiongkok bicara dalam Forum Peradaban Dunia. Ya, pemirsa, Menteri Kebudayaan suarakan pentingnya keadilan dan dialog antar peradaban untuk perdamaian dan kesejahteraan. Pada pertemuan Global Civilization Dialogue Meeting yang merupakan inisiatif Presiden Xi Jinping ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyuarakan pentingnya memelihara keberagaman peradaban manusia dan pembangunan dunia yang berkelanjutan. Pertemuan ini mengangkat tema besar Safeguarding the Diversity of Human Civilization for World Peace and Development. Pertemuan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dunia, terutama dari Global South, termasuk para menteri dari berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam pidatonya, Fadlizon menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah Tiongkok atas prakarsa penyelenggaraan dialog global tersebut. Fadlizon juga memperkenalkan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa. In this multipolar world, the future will not be determined by a single bloc or region. It will be shaped by mutual learning, shared responsibility, and the courage to confront double standards with truth and inequality with justice. Only through sincere dialogue, genuine cooperation, and shared responsibility can we build a future marked by harmony and prosperity for all. Thank you very much. Xi. Pemirsa, tak terima ditegur saat membuat keributan, seorang pedagang nekat melakukan penganiayaan terhadap salah satu anggota Linmas, Kelurahan Kogagoman Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Aksi penganiayaan ini terekam dalam video hingga viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 3 menit, terlihat pelaku berinisial AA alias Ali yang diduga berada di bawah pengaruh alkohol melakukan pemukulan bertubi-tubi kepada korban Rusti yang saat itu mengenakan seragam Linmas. Meski sudah dilerai oleh beberapa warga lain, namun pelaku tetap melakukan pemukulan kepada korban. Kejadian bermula saat pelaku sedang terlibat keributan dengan rekannya sesama pedagang. Sejumlah anggota Linmas termasuk Rusti pun mendatangi lokasi dan melerai keributan tersebut. Sayangnya, pelaku melakukan perlawanan dan justru menganiaya Rusti.
Pemirsa, 3 dari 4 mayat yang ditemukan oleh nelayan dari tim SAR gabungan di perairan Laut Jemberana, Bali dan juga perairan Laut Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur pada Kamis malam. Ketiganya pemirsa dipastikan sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dalam rilis hasil identifikasi di posko postmortem RSUD Blambangan Kamis malam, ketiga korban berjenis kelamin laki-laki ini terkonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali Rabu 2 Juli 2025 lalu. Ketiga jenazah tersebut antara lain Novan Hadiansyah, 15 tahun, warga Dusun Kunir, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Jenazah kedua yang berhasil teridentifikasi adalah Sofyan Wibowo, berusia 18 tahun, warga Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemuda yang baru lulus sekolah SMA itu hendak menyeberang ke Pulau Bali bersama sang ayah yang menjadi supir truk untuk mengirim muatan gula. Sementara itu jasad ayah korban bernama Imam Safi'i hingga kini masih belum ditemukan. Mau kerja di Bali? Iya, mau ikut bapak gitu kan, ini sudah barusan lulusan ini, mau ikut bapak ajar nyupir gitu. Ini tinggal bapaknya ini tidak ditemukan Mas Ibu. Ini anaknya yang ditemukan. Hari ini kami bisa mengidentifikasi 3. Yang satu masih kami kumpulkan data-data pelengkapnya. Tim DVI Polda Jawa Timur hingga kini masih bekerja melakukan upaya identifikasi mayat seorang wanita yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Jasad korban ditemukan terlentang di Pantai Plengkung, Alas Purwo, dan hingga kini masih belum berhasil teridentifikasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rahana Mezia. Dan saya Anatelita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.